Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul 13 Assassin yang dirilis di tahun 2010 kemarin, Wan. Oke, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kendaraan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada tahun 1844, saat Kesogunan Tokugawa berkuasa penuh di Jepang, istilah shogun yang berarti jenderal atau panglima tertinggi sangat dominan. Jepang waktu itu dalam keadaan damai. Tapi tiba-tiba Lord Matsudaira Naritsugu dari klan Akashi yang baru ditunjuk sebagai calon dewan keshogunan malah membuat kekacauan. Dia melakukan tindakan kejam terhadap bangsawan dan rakyat jelata. Parahnya lagi, pemerintah melindungi Naritsugu. Dan gak ada yang berani melawannya, Wan. Karena dia adalah saudara bungsu dari shogun yang berkuasa. 成次様は生来の残忍なご性分どうしたものか。 Di saat nggak ada yang berani bergerak, seorang samurai dari klan Mamiya melakukan seppuku sebagai bentuk protes. Seppuku itu adalah ritual terhormat bagi para samurai. Aksi itu dilandasi rasa dendam karena Naritsugu telah menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah Mamiya meninggoy, Menteri Kehakiman Shogun Shirdoi Toshitsura mengadakan pertemuan rahasia dengan dewan yang menolak Naritsugu. Di pertemuan itu, Toshitsura bilang kalau Naritsugu diangkat jadi dewan keshogunan, perang saudara bakal pecah. Beberapa hari kemudian, ketika keshogunan tetap bersikeras mempromosikan Naritsugu, Toshitsura memanggil seorang samurai tua yang bisa diandalkan. Namanya Shinjaemon, yang hobinya mancing. Shimada Shinjaemon殿でございますが。 Di dalam pertemuan rahasia itu, Toshitsura meminta Shinjaemon untuk menghabisi Naritsugu. Toshitsura juga mengajak Yuki Makino, penguasa politik dari klan Owari, yang jadi saksi atas kekejaman Naritsugu. Makino lalu menceritakan bagaimana setahun sebelumnya Naritsugu menebar ketakutan yang luar biasa, Wan. Ketika Naritsugu sedang dalam perjalanan menuju Edo, dia berhenti di kota Kiso untuk beristirahat. Selama di sana, Yuki Makino mempersembahkan jamuan untuk Naritsugu dengan mengirimkan menantu atau istri dari putranya untuk menyajikan makanan terbaik di kota Kiso. Namun, bukannya menerima jamuan tersebut, Naritsugu malah melakukan perbuatan keji terhadap menantu Makino. Putra Makino mempergoki kejadian itu, namun tak bisa berbuat apapun dan hanya mencoba menenangkan istrinya. Secara tiba-tiba, Naritsugu menghabisi putra Makino. Sementara istrinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena malu. Setelah mendengar cerita tragis dari Makino, Shirdoi menunjukkan kepada Shinjaemon seorang gadis dari keluarga petani di Akashi. Gadis itu merupakan korban kekejian Naritsugu. Gadis malang itu digunakan Naritsugu untuk memuaskan hasratnya. Dan ketika Naritsugu bosan, dia dibuang begitu saja. Melihat penderitaan tersebut, semangat samurai Shinjaemon pun menyala. Dan dia menanamkan rasa dendam yang mendalam terhadap Lord Naritsugu. Sementara itu, di sisi lain, pengikut setia Naritsugu bernama Hanbei mendapati tuannya yang sedang membantai keluarga dari klan Mamiya. Hanbei memohon agar Naritsugu mau membiarkan keluarga Mamiya hidup. Namun Naritsugu mengabaikan permohonan itu dan tetap menghabisi mereka. Setelah menyaksikan kekejaman tersebut, Hanbei mendapatkan kabar bahwa Shirdoi sedang merencanakan pembinihan terhadap Naritsugu. Mengetahui hal itu, Hanbei pun memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai pergerakan Shirdoi. Di keesokan harinya, Hanbei menerima pesan dari Doi bahwa Doi telah merekrut Shinjaemon. Tentu saja, Hanbei mengenal Shinjaemon karena dulu mereka pernah belajar bersama. Meski begitu, Hanbei tak meremehkan Shinjaemon yang dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah. Di tempat lain, Shinjaemon mulai mengumpulkan para samurai terbaiknya. Yang pertama adalah Hirayama, murid terbaiknya.
Setelah itu, Shinzaemon menemui temannya Kuranaga yang dengan segera bergabung bersama Shinzaemon. Kuranaga juga membawa 6 samurai terbaiknya, yaitu Mitsuhashi, Otake, Izusuka, Higuchi, dan Hori. Dalam pertemuan tersebut, Shinzaemon menyusun rencana untuk menyergap Naritsugu yang akan melakukan perjalanan dari wilayah Edo ke Akashiwan. Setelah pertemuan itu, salah satu samurai mereka disergap oleh beberapa orang yang siap menyerangnya. Beruntungnya, Hirayama muncul dan dengan mudah mengalahkan orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah orang-orang kiriman Hanbei. Hal ini membuat Hanbei menyadari jika pasukan samurai Shinzaemon bukanlah samurai biasawan. Karena jumlah anggota samurainya masih kurang, Shinzaemon kemudian menemui ponakannya, Shinrokuro, yang suka berjudi. Awalnya, Shinrokuro ragu untuk bergabung karena dia memiliki seorang kekasih yang sangat dia cintai. Tapi setelah kembali ke rumah, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan pamannya. Dia berpamitan dengan kekasihnya untuk menjalankan misi yang sangat terhormat, Wan. Di keesokan harinya, Shinzaemon merekrut 2 anggota baru bernama Ogura dan Sahara. Namun, Sahara meminta uang jaminan yang nantinya akan digunakan untuk makan istri dan anak-anaknya. 積もりに積もった不義理や借財、身寄り知り合いを喜ばせるのに120両。生涯になかった贅沢をするつもりでござる。 Setelah keduanya setuju, Shinrokuro datang dan meminta izin kepada pamannya untuk bergabung. Sehingga anggota mereka bertambah menjadi 12 orang. Mereka kemudian mulai berlatih pedang serta membuat beberapa bahan peledak yang akan digunakan untuk melawan pasukan Naritsugu. Pada suatu malam, di saat mereka sedang berkumpul untuk membahas strategi, Hanbei tiba-tiba datang dan memperingatkan Shinzaemon tentang konsekuensi besar yang akan dia hadapi jika mencoba menghabisi Naritsugu. Meskipun Hanbei tahu jika tindakan Naritsugu salah, dia tetap membelanya karena Naritsugu adalah keturunan terakhir yang akan melanjutkan kesogunan. Shinzaemon membiarkan Hanbei pergi, dan keduanya berjanji akan bertarung ketika waktunya tiba. Di keesokan harinya, Naritsugu mulai bergerak dari wilayah Edo menuju Akashi. Sementara itu, Shinzaemon masih memikirkan waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah mendapatkan pencerahan, Shinzaemon memanggil para samurainya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan menyerang pasukan Naritsugu di sebuah kota. Dia juga mengirim 2 samurainya untuk membeli berbagai macam perlengkapan di kota tersebut, Wan. Sementara itu, Kuranaga diminta untuk memberitahu Makino agar membantu mereka. Setelah semuanya siap, Shinzaemon pun memimpin sisa pasukannya melakukan perjalanan melalui pedesaan dengan menunggangi kuda. Sesamanya di sebuah kuda, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang membawa mereka ke dalam sebuah pertarungan. Namun, pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh para samurai. Ternyata sekelompok orang tersebut merupakan kiriman dari Hanbei yang berusaha menghentikan langkah mereka. Karena Hanbei sudah mengetahui rute perjalanan mereka, para samurai memutuskan untuk mengambil jalan melewati pegunungan. Akan tetapi, selama perjalanan mereka malah tersesat di tengah hutan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang pemburu bernama Kiga Koyota yang terjebak dalam perangkap. Mereka menolong Koyota dan membuat kesepakatan, di mana Koyota akan menunjukkan jalan yang benar kepada mereka dengan imbalan makanan. Dari sinilah ketiga belas assassin terbentukan. Sementara itu, di tempat lain, Naritsugu dan rombongannya dikejutkan oleh jembatan yang ditutup oleh Makino. Naritsugu mendekati Makino dengan niat untuk menghabisinya. Namun, anak buah Makino langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Naritsugu, yang memaksa Hanbei untuk membawa tuannya mundur, Wan. Hanbei dan Naritsugu kemudian berkemah sejenak untuk membahas jalan mana yang akan mereka tempuh. Di sini Naritsugu malah meminta Hanbei untuk melewati jalan yang sudah dijadikan berangkap oleh Shinzaemon. Setelah Naritsugu pergi, Makino memilih untuk melakukan seppuku demi menyembunyikan keterlibatannya dalam masalah ini. Singkat cerita, Shinzaemon akhirnya sampai di kota bersama para assassin lainnya. Mereka lalu mulai bekerja sama untuk membangun jebakan-jebakan di seluruh bangunan serta benteng
yang dipenuhi dengan bahan peledak. Di keesokan harinya, Izuka yang bertugas memantau pergerakan pasukan Naritsugu kembali dan melaporkan kepada Shinzaemon jika Naritsugu hilang dari rute yang seharusnya mereka lewati. Hal ini membuat para samurai khawatir bahwa Naritsugu mungkin telah memilih jalan lain. Namun Shinzaemon tetap tenang dan yakin jika Hanbei sudah mengetahui rencana mereka dan tak mungkin menghindar begitu saja, Wan. Jadi para assassin pun melanjutkan pembuatan jebakan dan memperkuat pertahanan mereka. Di malam harinya, suasana semakin tegang karena hingga saat itu pasukan Naritsugu belum juga muncul. Ketika malam hendak berganti pagi, Sahara yang sedang memantau berlari kembali ke kota untuk memberitahu para samurai jika pasukan Naritsugu sudah mulai mendekat, Wan. Tak hanya itu, Sahara juga mengungkapkan bahwa jumlah pasukan Naritsugu bukanlah 70 orang, melainkan 200 orang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Naritsugu, Shinzaemon tetap tidak gentar dan meyakinkan para samurai bahwa mereka bisa mengalahkan pasukan musuhan. Di saat pasukan Naritsugu dan Hanbei akhirnya tiba di kota tersebut, mereka mulai melintasi kota kecil itu. Namun, tiba-tiba mereka melihat warga berlari menuju hutan. Dan tepat pada saat itu, gerbang kayu menutup jalan mereka. Ketika mereka hendak berbalik, jembatan yang menghubungkan kota tersebut sudah dihancurkan oleh para samurai. Alhasil, Naritsugu dan pasukannya terjebak di tengah-tengah kota, Wan. Setelah berhasil menjebak musuh, para samurai segera melancarkan serangan menggunakan bahan peledak, panah, dan pedang. Sementara itu, Koyota yang tak memiliki senjata menyerang musuh dengan ketapel dan kayuan. Serangan yang dilakukan secara berturut-turut ini berhasil menjatuhkan banyak pasukan musuh. Hal ini membuat Naritsugu dan anak buahnya tak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan di saat mereka mencoba mencari tempat berlindung, semua bangunan sudah dipenuhi dengan bahan peledak. Setelah serangan pertama yang menghancurkan sebagian besar pasukan musuh, kini hanya tersisa 103 prajurit dari 200 orang, Wan. Melihat hal itu, Shinzaemon semakin bersemangat untuk menghabisi sisa pasukan Naritsugu. Mereka pun turun dan pertarungan jarak dekat pun dimulai. Dalam pertarungan sengit itu, ke-13 assassin terus bertarung dengan gagah berani melawan pasukan musuh. Di tengah kekacauan, Hanbei terus melindungi Naritsugu dari ancaman agar tuannya tak terbunuh. Namun, salah satu prajurit musuh menemukan jalan keluar dan membawa Naritsugu ke sana. Akan tetapi, sayangnya jalan tersebut hanyalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh para assassin, Wan. Mereka segera dihadang oleh Hirayama, salah satu assassin terbaik. Dalam waktu singkat, Hirayama berhasil menghabisi banyak prajurit yang melindungi Naritsugu, Wan. Di saat Hirayama hampir berhasil mendekati Naritsugu, tiba-tiba Hanbei muncul bersama pasukan tambahan yang membuat Hirayama terpaksa mundur untuk menghindari bahaya. Sementara itu, satu persatu assassin mulai gugur dalam pertempuran yang brutal. Kota kecil itu kini dipenuhi darah dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Meski demikian, Naritsugu tampak tersenyum melihat kekacauan yang terjadi. Jiwa Naritsugu yang kejam malah senang menyaksikan pertumpahan darah itu. Dan dia semakin tak sabar untuk menjabat sebagai Dewan Shogun, berharap dapat menghidupkan kembali peperangan besar seperti pada zaman Sengoku. Meski banyak assassin yang sudah meninggoy, mereka sudah berhasil menghabisi sebagian besar pasukan musuh. Dan kini hanya tersisa sedikit saja. Di tengah pertempuran yang terus berlanjut, Kyota dengan keberanian yang sangat luar biasa berhadapan langsung dengan Naritsugu dan beberapa pasukannya. Tanpa senjata selain sebatang kayu, Kyota berusaha menyerang Naritsuguan. Namun, Naritsugu dengan kejam melemparkan pedang ke leher Kyota, diikuti oleh Hanbei yang menebas kaki Kyota hingga dia terjatuh tak berdaya. Setelah pertempuran panjang itu, assassin akhirnya berhasil mengalahkan seluruh pasukan musuh, menyisakan hanya Naritsugu, Hanbei, dan dua pengikutnya. Kini mereka berhadapan dengan Shinzaemon dan Shinrokuro, yang merupakan dua assassin terakhir yang masih hidup.
Tanpa banyak bicara, Shinzaemon bersiap untuk menghadapi Hanbei dalam duel yang menentukan. Dalam duel yang menentukan itu, Shinzaemon dan Hanbei menunjukkan keahlian mereka dalam menguasai pedang. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Shinzaemon berhasil menjatuhkan Hanbei. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Hanbei dan terjadilah sementara itu, Shinrokuro juga melawan dua pengikut Naritsugu dan berhasil mengalahkan mereka. Namun Naritsugu dengan kejam menendang kepala Hanbei, pengikut setianya yang telah mengorbankan nyawanya demi melindunginya. Naritsugu pun menghina, menyatakan bahwa rakyat dan samurai memiliki satu tujuan, melayani tuan mereka. Mendengar hal itu, Shinzaemon membalas dengan berkata bahwa para penguasa tidak bisa hidup tanpa dukungan rakyat. Jika penguasa menyalahgunakan kekuasaannya, rakyat tak akan segan-segan untuk bangkit dan melawan mereka. Naritsugu marah mendengar perkataan Shinzaemon, menusukkan pedangnya ke arah Shinzaemon. Begitu pula sebaliknya, Shinzaemon menikam Naritsugu, bertekad membalas dendam untuk semua orang yang pernah disakiti oleh Naritsugu. Dalam duel itu, Naritsugu merasakan sakit untuk pertama kalinya dan terpaksa merangkak di rumput, terjatuh dengan luka parah di perut Wan. Dengan segenap tenaga, Shinzaemon berjalan ke arah Naritsugu dan setelah kemenangan itu, Shinzaemon tergeletak di tanah dan merasakan kebahagiaan setelah mengalahkan makhluk paling keji di Jepang. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Shinzaemon sempat memberikan pesan kepada keponakannya, Shinrokuro, untuk melakukan semua hal yang dia inginkan. Shinrokuro kemudian berjalan melewati kota yang dipenuhi darah. Sampai akhirnya, dia melihat Koyota yang masih hidup meski terluka parah. Keduanya saling bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Koyota mengungkapkan niatnya untuk kembali ke kehidupan sebelumnya, hidup berburu dan tinggal jauh dari perkotaan. Sedangkan Shinrokuro memilih untuk meninggalkan Jepang dan pergi ke Amerika. Setelah kemenangan mereka melawan musuh, keduanya akhirnya berpisah untuk melanjutkan hidup masing-masing. Dalam epilog film ini diceritakan bahwa kesokunan menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah mengumumkan bahwa Naritsugu meninggal karena sakit dalam perjalanan ke Akashi. 23 tahun kemudian, kesokunan Tokugawa digulingkan selama restorasi Meiji, menandai akhir dari era tersebut, Wan. 里は侍がうじゃうじゃいて嫌だ。勝手にしろ。Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan mentang-mentang punya kekuasaan kayak Naritsugu bisa berbuat sesuka hati. Itu berdosa, Wan. Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret kayak biasanya ya, Wan. Akhir kata, beli ikan di kota Jogja, Maman mau rebahan dan sampai jumpa.